Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Iya, sobat keluarga semua, kali ini saya berada di Wisma Mas ya. Jadi area terbang saat ini saya berada di Wisma Mas, dan saya akan melihatkan progres di dua tol yang berdampingan ini ya, yang persis dengan perbatasan antara tol Cijago seksi 3 dengan tol Serpong Cinere seksi 2. Saat ini saya berada di ruas Limo Cinere ya. Sekali lagi ini adalah ruas Limo Cinere. Saya akan perlihatkan kondisi terkini ya di lapangan. Jadi ini adalah kita kembali dulu ke darat ya. Kita perlihatkan ini adalah posisi PC78 ya. Komatsu ya. Ini adalah ekskavator kecil ternyata ya. Dan juga bisa dibilang ini persis yang ada di tol Serpong Cinere seksi 2 ya. Kalau beberapa orang saya sebutnya adalah ekskavator nying-nying ya. Atau ekskavator crawler gitu ya. Jadi sisi bagian lainnya itu merupakan untuk bisa digunakan sebagai dozer gitu ya, sebagai untuk mendorong gitu ya. Bagian sisinya adalah untuk mengeruk, bagian sisi lainnya untuk mendorong. Seperti yang sobatku semua lihat saat ini. Dan ini adalah tipe yang bisa dibilang agak compact kecil yang memang baru bisa masuk ke area Wisma Mas. Jadi untuk alat-alat yang lebih besar daripada alat ini belum bisa masuk, dan informasinya saat ini sedang melakukan membuat sodetan ya, agar alat berat lainnya juga bisa masuk. Nah, tunggu terus video dari kami dari Family Channel ya, karena nanti akan kita tampilkan kira-kira dari mana alat-alat beratnya akan bekerja untuk ruas Limo Cinere, apakah dari arah Wisma Mas ini atau justru dari ruas gerbang tol Limo. Nah, ya tunggu saja video-video kami berikutnya, karena ini akan menarik menurut saya, kan juga mungkin buat sobat keluarga semua yang selalu setia menonton Family Channel pasti penasaran, terutama di depan ini kan ada area Kali Pesanggerahan ya. Nah, ini akan ada jembatan, ini pasti bagus banget nih kalau nantinya dari tahap pembuatannya sampai jadinya, kalau kita terus simak ya. Mudah-mudahan kita ada waktu dan juga kesempatan, sehat selalu. Kita bisa terus meliput untuk progres sampai jadinya nanti ada jembatan di atas Kali Pesanggerahan ini. Dan yang belum tahu ya, jadi di area ini area yang bisa dibilang posisinya agak turun dibandingkan saat kita masuk ke area Wisma Mas. Jadi yang mungkin kalau bertanya gitu ya, ini nanti seperti apa nih posisinya, kok tolnya berada di bawah ya? Karena emang ini berada di bawah. Ini sudah berada di bawah gitu ya. Kalau dibandingkan dengan posisinya tol Serpong Cinere, ini udah di bawah gitu ya. Kalau di jalan Palaraya itu jalannya lebih tinggi gitu, sama seperti akses masuk saat masuk ke perumahan Wisma Mas. Tapi kalau sudah ke sini itu ini posisinya sudah di bawah. Jadi ini adalah jalannya menurun. Dan kondisinya sekarang sedang pemasangan pagar gitu ya, pemagaran. Karena emang area dari Modern Hill ini bukannya nggak kena atau bukannya belum dibebasin atau punya hal-hal lain gitu ya, tapi memang progresnya ternyata awalnya tidak kena, lalu ada informasi kena gitu ya, dan akhirnya katanya saya dapatkan dari warga yang kemarin kebetulan saya sempat ketemu saat terbang dari Modern Hill. Informasinya adalah mereka nanti ada informasinya pengosongan itu dilakukan pada bulan Desember. Jadi katanya kemarin pada beberapa pekan yang lalu ya, kurang lebih kita dapat informasi mereka sedang ada ketemu gitu ya dengan BPN dan juga dengan PPK ya. Jadi mereka sudah melakukan pembicaraan bagaimana proses untuk pengukuran dan mungkin sebagainya. Nanti mungkin kalau ada lain kesempatan, semoga saya juga bisa melakukan wawancara lagi dengan warga di area Modern Hill ya. Kalau di Wisma Mas ini informasi yang saya terima dari petugas yang sedang menghancurkan rumah di depan, ini adalah bukan petugas ya, artinya orang yang diminta tolong katanya dari pemilik rumah untuk menghancurkan rumah ini. Jadi ini adalah menurutnya adalah rumah terakhir. Nah, saya belum konfirmasi lagi kepada pihak terkait apakah benar ini adalah rumah terakhir atau masih ada rumah lain yang akan digusur di area Wisma Mas. Tapi kalau menurut yang sedang mengerjakannya, ini adalah merupakan area terakhir. Gitu ya. Ini adalah rumah yang di daerah Wisma Mas ya. Gitu. Oke, jadi inilah gambaran kondisi ya. Tadi kalau sobat juga lebih teliti lagi, ini adalah kalau terus ke depan itu kita akan menanjak ya. Jadi akan menanjak sampai ke jembatan Palaraya itu terus, atau mungkin sampai ke akses masuk perumahan Wisma Mas ini kita akan menanjak.
sedangkan posisi kita ini posisi yang sudah turun, berada di bawah. Seperti itu ya. Oke, kita akan kembali untuk melihat situasi di udara. Baik sobat Gogo semua, kali ini kita akan coba pergi ke area Palaraya ya. Ini adalah area Palaraya. Kenapa saya mungkin tidak terbang? Ternyata pada saat saya ada update map dari drone ini, ternyata area di depan sana itu adalah area penerbangan dari lapangan udara Cirende ya. Jadi saya tidak boleh terbang di area sana. Ini cukup canggih juga ya, ini drone yang saya gunakan saat ini. Kebetulan ada DJI. Jadi dia nggak mau maju, dia ke area yang memang sudah ada batas biru penerbangan. Seperti itu. Jadi dia tidak mau, bahkan juga ada peringatan untuk hati-hati kita untuk bisa melihat, dan juga ada area batas untuk ketinggiannya gitu ya. Jadi ini juga sekaligus mengedukasi sobat Gogo semua tentang drone atau tentang penerbangan dengan alat yang kecil ini ya. Baik, sobat Gogo semua, kali ini kita melihat area Palaraya. Di sini sedang masuk ke beberapa proses pengerukan ya, karena ini sudah mulai proses terakhir dari bore pile itu. Dan di sini kita lihat ada alat ini yang dengan pipa hijau ini ya. Ini adalah concrete pump ya. Ini adalah fungsinya untuk menyuplai beton dari truk mixer ke lokasi konstruksi ya, dimana ini adalah saat ini sedang berlangsung kegiatan-kegiatan di area Palaraya adalah kegiatan konstruksi cover beton penutup bore pile. Jadi beberapa bore pile yang sudah selesai, nanti kita sudah masuk ke dalam tahapan konstruksi cover beton gitu ya. Jadi kita melihat alat ini adalah alat untuk menyuplai. Saya juga pernah melihat di beberapa akun YouTube ya, saya lupa lagi ya, pernah sekali saya melihat fungsi dari alat ini ya. Memang dia seperti nantinya jadi kayak apa ya, kayak selang gitu ya, yang digunakan untuk nanti pengecoran. Ya baik sobat Gogo semua, kita kembali melihat di lokasi. Di sini selain ada alat tersebut ya, jadi kita bisa melihat di sini masih ada vibro ya. Sepertinya kalau dilihat dari atasnya ada vibro yang fungsinya juga untuk memadatkan tanah ya, memadatkan tanah nanti yang disebut dengan subgrade ya. Bagian tanah yang nantinya juga akan dilapisi oleh lapisan dasar, lalu lapisan LC ya, lean concrete ya, lalu dari LC baru ke lapisan yang namanya rigid. Nah, rigid itu adalah bagian lapisan yang nantinya akan langsung bersentuhan dengan kendaraan atau dengan ban kendaraan kita yang melalui nanti Tol Serpong Cinere Seksi 2. Ini adalah Tol Serpong Cinere Seksi 2. Yang sudah beroperasi itu adalah Tol Serpong Cinere Seksi 1 yang ada di gerbang tol Pamulang ya. Silakan nanti kalau sobat Gogo semua ingin melihat gerbang tol Pamulang. Nah, saya ingin juga memperlihatkan bahwa posisi di kiri kanan juga sudah penembokan ya. Jadi sudah diberikan tembok batas ya, agar orang tidak masuk ke area jalan tol ya. Kalau kita lihat beberapa akhir ini ada video viral di tol Sumatera, kalau tidak salah adanya semacam begal kah atau pemerasan atau palak kayaknya, pemalakan ya gitu ya. Ya ini adalah akses untuk penembokan ini, fungsinya adalah untuk memberitahukan bahwa ini adalah area jalan tol dan tidak boleh ada akses masuk ya. Jadi khusus untuk jalan tol itu area masuknya cuma melalui pintu gerbang tol. Di luar itu maka tidak boleh ada aktivitas masuk ke area jalan tol. Karena jalan tol ini sudah ada undang-undangnya, sudah ada pasalnya ya. Jadi tidak boleh ada aktivitas untuk menyeberang begitu ya. Tiba-tiba lagi di jalan tol terus nyebrang, itu tuh nggak boleh sebenarnya itu ya. Kalau misalkan kita nggak sengaja nabrak nih, ya amit-amit sih sebenarnya ya. Tapi kalau kita tidak sengaja nabrak, itu kita sebenarnya sebagai pengendara tidak perlu panik ya. Kita nggak salah, karena memang sudah ada aturannya. Kalau jalan tol itu tidak diperuntukkan untuk pejalan kaki. Pejalan kaki itu sudah dibuatkan jalur-jalur khusus ya untuk penyeberangan dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin juga sekaligus saya memberikan edukasi ya. Dan kita sekarang kita bisa lihat juga ini adalah ada lapisan yang mungkin itu ada campuran kerikil dan lain sebagainya yang berwarna hitam itu kalau saya tidak salah itu adalah lapisan dasarnya ya. Nanti lapisan dasar, lalu nanti dari lapisan dasar kita akan naik ke LC atau lean concrete, lalu masuk ke lapisan rigid yang terakhirnya. Dan kita lihat saat ini ada dump truck yang juga mengangkut dari tanah kerukan ya,
yang ada di area Palaraya. Itu. Saya juga ini tidak tahu ini alat apa ini yang agak cukup besar ya. Ini kalau tidak salah nih, kalau kita lihat dari pergerakannya dia maju mundur ya. Ini areanya alatnya ini, kendaraan ini seperti maju mundur nih. Saya tidak tahu apakah dia juga bagian dari seperti dozer ya. Kalau kita lihat seperti dozer nih. Ada sobat tugas semua yang tahu mungkin alat apa ini nih yang maju mundur ya. Saya juga tidak begitu kelihatan ini kalau dari layar yang kecil ya. Coba nanti kalau ada yang menonton bisa menampilkan. Kalau dari layar, saya kan melihat drone ini dari layar HP ya. Jadi bisa dibantu ya, kira-kira alatnya alat apa ini. Kalau dilihat dari sekilas ini seperti dozer ya. Dia membantu untuk mendorong bagian tanah yang ada di area Palaraya. Sedangkan di sisi lainnya ini ada ekskavator yang mengeruk ya. Nah, kan kita lihat ya, tuh kerukan tanah dikeruk oleh ekskavator, lalu dibantu lagi, didorong lagi oleh alat ini ya. Itu. Tuh ya, kita lihat ya. Tuh. Ekskavator. Nah, di sini juga ada vibro ya. Kalau tidak salah ini vibro nih. Dia yang bagian pemadatan nih. Kalau dia maju mundurnya udah melakukan pemadatan tanah. Nah, dan untuk sobat Koga semua ketahui ya, jadi setelah borpal ini selesai, awalnya kan kita semua sudah sama-sama lihat dari video-video saya sebelumnya dari F Family Channel, bahwa di sini ada kurang lebih waktu itu ada 3 mobil crane dan 3 mobil rotary drilling rig ya. Saat ini ternyata tinggal tersisa satu saja, satu pasang alat rotary drilling rig dan juga alat dari mobil crane yang saat ini berada di Jalan Kayu Putih ya. Ada di berada Jalan Kayu Putih sedang melakukan pembuatan bore pile. Nanti mungkin video berikutnya akan kami tampilkan update bagaimana progres di Serpong Cinere seksi 2. Nah, yang mau tahu bagaimana progresnya, apakah nanti akan selesai dalam waktu dekat? Nah, silakan ditunggu video kami berikutnya. Kita akan coba terus mengupload bagaimana progres yang ada di tol Serpong Cinere seksi 2 dari Jalan Kayu Putih sampai dengan nanti di Jalan area Kemiri atau mungkin Pasar Modern ya. Gitu. Nah, mungkin video berikutnya lah ya. Kalau video kali ini adalah khusus di perbatasan area Palaraya dengan Wisma Mas. Oke, kita kembali, mungkin kita akan sama-sama lihat bagaimana kondisi di Palaraya yang berbatasan langsung dengan proyek dari tol Cijago seksi 3 ini. Ya, tol Cijago seksi 3 atau tol Cijago tahap 3, ruas Limo Cinere. Ya, persis di tebing ini. Nah, kenapa tebing ini juga menjadi pekerjaan dari tol Cijago 3? Mungkin karena kalau ini dihancurkan, posisinya kan di setelah tebing ini itu akan ada perumahan Modern Hill dan juga Wisma Mas. Nah, area tersebut adalah merupakan bagian dari pekerjaan tol Cijago 3. Jadi mungkin kenapa memang menjadi bagian yang dihancurkan oleh tol Cijago 3 itu harus jelas dulu nanti kalau semua sudah dibebaskan, sehingga saat tebing itu dikeruk tidak ada permasalahan ya. Karena ini kalau dikeruk kan berarti ada area jalan yang nanti kena potong ya. Jadi memang ini menjadi bagian dari, sekali lagi, yang dikerjakan oleh tol Cijago 3. Sobat Kogo semua bisa lihat dari atas ya. Jadi setebal apa, selebar apa, sepanjang apa tebing ini ya. Kalau dilihat dari datar kan kita nggak bisa lihat ya, kita hanya bisa lihat posisi dari tebing saja. Tapi kalau kita lihat dari atas ini, kita bisa melihat setebal apa, selebar apa, sepanjang apa dari area yang ada di tebing Palaraya ini ya. Jadi sebelah kirinya adalah Wisma Mas, sebelah kanannya adalah Modern Hill. Seperti yang saya sampaikan pada video sebelumnya, Modern Hill ini kita lihat nanti akan ada penggusuran kurang lebih 1 blok persis ya. Jadi yang bagi rumah yang areanya ini yang persis di kita lihat ya, ini adalah kena semua. Jadi 1 baris kena semua. Akan dibebaskan, dan menurut informasinya Desember, warga yang saya tanyakan ini adalah Desember tahun ini 2021 itu akan dibebaskan atau akan dikosongkan, mulai pengosongan. Seperti itu yang saya dapatkan informasi dari warga ya. Ini belum saya konfirmasi ke BPN dan ke PPK. Jadi mungkin kalau ada saya kesempatan, dan juga mungkin BPN dan juga PPK-nya ada waktu, mungkin saya akan tanyakan apakah benar ini akan dikosongkannya pada bulan Desember. Sedangkan untuk kali ini kita juga bisa melihat kondisi area Wisma Mas yang sudah dilakukan pekerjaan dengan alat berat tampak lebih rapih dan lebih bersih dibandingkan saat waktu itu dengan tenaga manusia.
Baik, itu saja mungkin informasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas segala dukungan dari Sobat Gogo semua. Ya, baik dengan subscribe-nya, dengan like-nya, dengan share-nya. Karena dengan itulah ternyata kami bisa terus memperbaiki informasinya dan juga video atau gambar ataupun juga audio yang kita tampilkan kepada semua Sobat Gogo semua. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.